Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin di channel Cecep Muhammad Yasin channel, yang insya Allah channel yang saya usahakan untuk mengedukasi jenengan-jenengan semua para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. Ya saudaraku, para sahabatku, nah kita berbicara lagi sekali lagi Anies. Anies sebelumnya disinggung oleh beberapa buzzer ya dengan segala macam fitnah, terakhir dilaporkan ke Bawaslu. Tapi sepertinya insya Allah laporan itu mental ya, karena tabloid Anies yang ya saya tidak tahu itu dibuat oleh siapa, kita semua tidak tahu. Tapi yang jelas tabloid itu tidak ada muatannya menjelek-jelekan orang lain, menjelek-jelekan lawan politiknya dan sebagainya, hanya menunjukkan kepada masyarakat, mungkin maksudnya mencerdaskan kepada masyarakat. Namun bisa jadi itu dibuat oleh orang-orang yang memang ingin menjatuhkan, menimbulkan image yang jelek. Oke lah, saudaraku, kali ini kita ngomong tentang Ganjar Pranowo. Mas Ganjar ini nggak tahu lah, sebetulnya nggak perlu lah ya ngomong-ngomong tentang Mas Anies Baswedan ketika Pak Anies Baswedan disebutkan oleh ya salah satu pendukung beliau untuk berbuat begini, tapi beliau sepertinya tersinggung. Ya, mari kita lihat beritanya, dan tersinggungan ini membuat dia kepleset omongan, entah kepleset memang atau disengaja ya, tapi yang jelas nada-nadanya nggak enak lah untuk Pak Anies. Ya kita baca ini, ada berita yang sebetulnya ada berita 2-3 hari yang lalu, tapi nggak apa-apa saya bacakan sekarang ya. Oke saudaraku, Warta Ekonomi Rabu kemarin ya, mohon maaf, Rabu 28 September 2022. Judulnya, Ganjar Pranowo panen kritik dan koreksian dari warganet gegara senggol kebijakan di DKI Jakarta terkait bantuan untuk guru agama. Warta Ekonomi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diserang tajam oleh warganet dengan ulah terbarunya. Potongan video Ganjar Pranowo terkait bantuan untuk guru agama di Jawa Tengah dan mempertanyakan bantuan supaya yang dianggarkan Pemprov DKI Jakarta viral di media sosial, terutama Twitter. Politisi PDIP itu langsung jadi bulan-bulanan dan dikuliti netizen. Ganjar disebut kurang update dan dengan program dan intervensi Pemprov DKI terhadap kesejahteraan guru agama. Kurang update nih dengan program dan intervensi Pemprov DKI Jakarta terhadap guru agama. DKI Jakarta punya program bantuan operasional tempat ibadah atau BOTI yang diterima oleh seluruh agama. Nah, bagaimanakah penerapan contoh BOTI ini di Provinsi Jawa Tengah? Tanya seseorang dalam rekaman suara. Menanggapi pertanyaan itu, Ganjar menjawab tegas, apakah saya mau ikut DKI dalam kurung beri bantuan BOTI? Saya jawab dengan tegas, tidak. Kalau DKI dapat seperti itu, dalam kurung memberikan bantuan BOTI, apakah Jawa Tengah akan melakukan? Maaf Pak Hano, tidak. Kenapa tidak? Saya tidak mau bantuan itu politis, kata Ganjar pada awal video dikutip Selasa 27 September 2022. Politisi PDIP yang belakangan namanya disebut sebagai calon presiden pada pemilu 2024 itu mengaku bahwa ia sudah mendapat pertanyaan serupa dari para pendeta yang mendatanginya. Bahkan dia mengaku bahwa para pendeta menyampaikan kekhawatiran bahwa suara pemilih Ganjar akan bermutasi menjadi pemilih Anies. Saya tidak mengatakan DKI politis, tapi saya sudah didatangi pendeta-pendeta dan bertanya, Pak Ganjar buat dalam kurung program serupa, silahkan pindahkan suara ke orang lain. Saya ikhlas lillahi ta'ala, kalau hanya urusannya piti atau uang, ini ideologis bung. Saya bilang gitu, ideologis tidak bisa dinilai dengan uang, ungkapnya. Ganjar lalu menyampaikan kebijakannya untuk guru agama di Jawa Tengah. Ganjar mengatakan sejak periode kedua ia menganggarkan bantuan untuk guru-guru agama di Jawa Tengah setiap tahunnya. Bantuan ditujukan kepada guru agama dan untuk rumah ibadah yang sudah bergulir sejak awal pemerintahan di periode pertama menjabat gubernur. Maka kalau Pak Hano ngambil dalam kurung contoh kayak yang di Jakarta, mohon maaf karena contohnya tadi konkret, saya tanya, apakah pengajar agama di Jakarta juga mendapatkan bantuan dari pemerintahan yang cukup kaya raya itu? Mohon maaf saya sampaikan, ujar Ganjar. Potongan video itu lalu direspon netizen, terutama akun-akun yang terafiliasi dengan relawan Anies Baswedan. Misalkan akun @naulivia, ia mengoreksi pernyataan Ganjar itu. Pak Ganjar, ini kayaknya kurang update. Pak Ganjar ini kayaknya kurang update info. Guru agama di DKI mendapat insentif dari Pemprov DKI. Bukan hanya itu,
tapi takmir masjid, guru ngaji, guru sekolah minggu juga mendapat insentif. Jadi ini bukan masalah politik, Pak. Kalau alasan provinsi Anda kurang kaya, itu baru masuk akal. Tweetnya di kolom komentar serasa menggap potongan Ganjar. Sementara itu akut debu rombak menyindir Ganjar berencana mencalonkan diri sebagai presiden. Pak Ganjar, daripada mimpi jadi RI1, mending energinya digunakan buat ngubah citra Jawa Tengah agar keluar dari label provinsi paling miskin di Pulau Jawa. Isin toh Pak, isin karo rakyatmu. Ning daerah Dewes gagal kok arep munggah kali dadi presiden. Yo ambyar, tulis akun. Nah, ini ya suara-suara sumbang yang tidak, yang jelas menjawab apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo. Kok kebetulan Pak Ganjar itu menyamakan dengan apa itu guru agama. Yang jelas saya sendiri mengakui bahwa tidak usah ngomong orang lain, saya punya saudara atau family yang kebetulan jadi ASN di Kementerian Agama yang dibantu oleh Pak Ganjar, oleh Pak Anies Baswedan, oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi Pak Ganjar ini memang benar kurang update, dan itu terjadi insya Allah 2016. Saya sudah mengetahui itu, insya Allah di di awal-awal beliau Pak Anies menjabat, karena 2017 lah sekitar ituan, saya diberitahu oleh saudara saya, loh, saya dapat bantuan dari Pemprov DKI Jakarta. Ya nggak tahu, saya lupa menanyakan berapa, yang jelas dapat bantuan. Diperhatikan, pemerintah Anies Baswedan, Pak Ganjar Pranowo harus tahu bahwa pemerintah di DKI Jakarta di eranya Pak Anies Baswedan itu siapapun yang berbakti, yang memiliki jasa kepada negara, khususnya berbakti di wilayah DKI Jakarta, diperhatikan oleh Pak Anies Baswedan. Salah satunya saudara saya, walaupun saudara saya ASN di Kementerian Agama, tapi juga mendapat bantuan. Gereja-gereja, masjid-masjid, semuanya mendapat bantuan. Guru-guru dinia, guru-guru mingguan yang ada di gereja, dan seluruh agama-agama juga mendapat perhatian. Kalau Pak Ganjar hanya ngomongkan seperti itu, sudah terlambat. Pak Anies sudah jauh melangkah ke situ. Seharusnya jawaban Pak Ganjar tidak seperti itu. Tidaklah harus kompetisi untuk pilpres, karena ini pilpres belum berjalan, di mana masing-masing masih dalam tanda kutip bakal calon presiden lah. Kalau mendekati, saya katakan bakal salah satu calon presiden, bukan calon presiden, belum ditentukan oleh partai, karena kita ini oligarki politik, kita dikuasai oleh oligarki partai politik saat ini dengan adanya PT 20%, itu ketentuan untuk mengusung presiden. Jadi jujur aja, itu secara pribadi menusuk juga perasaan saya, jadi bahwa Pak Ganjar memang benar-benar kurang update. Oke, lain kali saudaraku akan saya sampaikan, ini yang bisa saya masukkan, lain kali akan saya sampaikan berita tentang update berita tentang DKI Jakarta yang memperhatikan guru-guru di Kementerian Agama. Saya ini akan menjadi sebuah fenomena yang hebat kalaulah orang-orang Kementerian Agama, Pak Anies Baswedan jadi presiden, bukan kampanye, tentulah Kementerian Agama mendapatkan perhatian tersendiri karena dari masih gubernur saja diperhatikan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Oke, menjawab dari Pak Ganjar, bukan hanya dari media ini ada pernyataan, tapi saya sendiri mempunyai saudara di DKI Jakarta yang menjadi guru dalam ASN lingkup Kementerian Agama, juga mendapatkan bantuan. Itu saja ya dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, salam merdeka, salam kedaulatan. Cecep Muhammad Yasin menyampaikan.